Jalan Monginsiri 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Diajeng garwanipun Kakang malam jemah tek udan rimis-rimis. Udan rimis-rimis lapo? Yo wayahe sunah rasul to yo. Nang ayo nang kene. Alah sunah rasul ora mikir nang ngene iki. Wayahe ngrungokno jimat kok. Kuwi panganan nopo neh kuwi? Lah kok lali apa njeno piye to iki? Jimat kuwi lho, sajian malam Jumat sing ana setan-setane kuwi lho. Walah, diwas medeni wong pisan kuwi. Iki apa to, Gang? Kok ngusel-ngusel barang iki lho? Ndarana. Alah lan jemberi wong kelekem kecut. Sajian malam Jumat. Takut. Jimatku di mana, Jimat? Suara apa itu? Aduh, bulu kuduku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku. Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ambil jimat. Pasti kamu yang ambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Di Istana FM? Sumingkir. Opo kamu olodono? Opo saya orang putih sumingkir. Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, gurat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyalak garang. Inilah malam Jumat Kliwon, malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jimatres, salam satu misteri untuk jimatres dimanapun Anda berada. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, malam yang disesaki dengan aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Kembali saya Ki Banu Asmoro bersama Anda semua jimatres dimanapun Anda berada. Siaran ini bisa Anda dengarkan setiap hari Kamis malam Jumat mulai jam 8 malam live di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Juga bisa Anda dengarkan di live streaming radio istanabojonegoro.com. Bisa juga Anda saksikan di live streaming channel YouTube Radio Istana 95 FM Official. Terima kasih untuk seluruh jimatres dimanapun Anda berada atas dukungan dan atensi Anda. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Jangan lupa Anda yang baru saja menyaksikan tayangan ini untuk memberikan dukungan kepada kami dengan tata cara subscribe,
Kemudian jangan lupa untuk memberikan komentar dan like, ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Dan tentunya para Jimatres dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung dengan komunitas Jimatres di Facebook Jimatres Istana FM. Bagi Jimatres semua yang mungkin Anda punya pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari keluarga dan teman atau orang lain mengenai mistis atau misteri, cerita-cerita yang berkaitan dengan horor, Anda bisa kirimkan di studio Radio Istana FM di Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, Jawa Timur, atau Anda bisa datang secara langsung di studio Radio Istana FM pada waktu acara Jimat setiap Kamis malam Jumat jam 8 malam. Atau Anda bisa inbox saya di Facebook Ki Banwasmoro. Dan Jimatres dimanapun Anda berada, saya ingatkan untuk Anda semua selalu waspada dengan praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek ilegal, praktek-praktek yang menghalalkan segala macam cara. Khususnya mungkin ada seorang atau mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan jimat. Karena ini berbahaya bagi Anda semua. Selain material, karena apa? Ini tentunya juga bagian dari kami untuk memberikan edukasi kepada Anda semua. Makanya jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan jimat atau tim jimat dari Radio Istana FM Bojonegoro. Kemudian mereka meminta imbalan tertentu. Imbalan baik itu uang, imbalan baik itu mungkin bagi jimatres perempuan ini yang saya harapkan Anda selalu berhati-hati. Ya, Anda meminta bantuan kepada mungkin tim jimat, kepada kami sebagai tim jimat resmi Radio Istana FM Bojonegoro. Kemudian kalau mungkin dimintai sejumlah nominal uang untuk sebagai persyaratan dengan nominal tertentu, kalau mungkin itu standar, saya pikir juga itu normal karena semua butuh biaya. Namun kalau sudah tidak normal, itu perlu difikir dan perlu cermati kembali. Apalagi kalau mungkin Anda sebagai pihak perempuan, banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi, yaitu di antara kabar-kabar yang saya terima di berbagai media sosial bahwasanya pasien digerayangi oleh dukun. Nah, pasien dengan mencari pengobatan tertentu atau mencari pertolongan kepada seseorang, kemudian dengan tata cara yang tidak senonoh, tata cara yang tentunya ini di luar nalar kita, di luar dari spiritual itu sendiri. Karena apa? Bisa mengakibatkan itu namanya nanti sebagai pencabulan terhadap pasien. Ya, ini harus berhati-hati untuk para jimatres. Karena apa? Ini banyak sekali cerita-cerita yang tentunya nanti akan saya sampaikan kepada para jimatres. Ada beberapa kasus ya, di antaranya kasus penggandaan uang, kemudian pencabulan, kemudian pasien digerayangi oleh dukunnya, kemudian juga pembunuhan dan lain sebagainya. Karena mungkin dalih untuk penyembuhan, dalih juga untuk yaitu kemantapan supaya bisa tercapai keinginannya, atau mungkin juga ini merupakan salah satu syarat dari sang dukun itu sendiri untuk bisa menjadi lebih populer, lebih kuat, lebih lain sebagainya. Dan juga merupakan ada yang konotasinya menuju ke ilmu hitam seperti itu. Itu harus berhati-hati untuk para jimatres semua ya. Jadi saya ingatkan untuk Anda, kalau mungkin ada orang yang mengatasnamakan tim jimat, diteliti dulu dan ditanya dulu apa benar apa tidak, supaya tidak terjadi penipuan. Dan kalau mungkin meminta nominal sekian puluh juta, itu juga perlu difikirkan. Kemudian mungkin syarat lagi seperti halnya mungkin bagi pasien perempuan harus digerayangi dulu, harus diajak tidur dulu, atau mungkin penggandaan uang dan lain sebagainya. Saya minta harap berhati-hati untuk para jimatres semua. Nah, ini saya punya kisah-kisah yang membuat kita menjadi miris, dan ini kisah ngeri yang kita
selama ini di dunia spiritual atau ilmu perdukunan di Indonesia. Ya, dan ini akan saya sampaikan dengan sebuah cerita atau sebuah narasi untuk yaitu memperjelas sekaligus mengingatkan kepada para jimater-jimater semua. Kita boleh untuk meminta bantuan kepada seorang paranormal karena itu sebagai perantara, ya. Semua hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan, jangan sekali-kali mudah percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal yang menjerumuskan Anda menuju kemusyrikan, kesyirikan dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau mungkin ada syarat-syarat yang di luar nalar kita, ya, di luar nalar, jadi harap berhati-hati dan selalu waspada. Baik, jimater-jimater dimanapun Anda berada, ini sebagai pendidikan edukasi kepada para jimater-jimater supaya lebih berhati-hati dan lebih waspada. Ini ada beberapa kisah misteri, yaitu mengenai spiritualis dan perdukunan yang mengakibatkan pembunuhan dan lain sebagainya. Kita simak saja untuk cerita misterinya. Nah, malam ini adalah malam Jumat Kliwon, malam yang disesaki aroma mistis dan berjuta-juta misteri. Saya Ki Banu Asmoro ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan cerita misteri mengenai perdukunan di luar nalar atau mungkin juga perdukunan yang menjerumus ke pemerkosaan, ke pembunuhan dan lain sebagainya. Dan tentunya juga malam hari ini saya minta untuk memberikan komen dan like-nya jangan lupa untuk sebagai dukungan kepada kami tim Jimat. Dan live malam hari ini nanti sampai jam 12 malam. Tetap bersama saya Ki Banu Asmoro di Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat. Jimatres dimanapun Anda berada, tragedi pembunuhan pertama kali di permukaan bumi ini sama usianya dengan sejarah keberadaan umat manusia. Kisah Habil dan Qabil sangat populer di kalangan muslimin, mengingat kisah keduanya merupakan tragedi dosa pembunuhan pertama yang dilakukan manusia. Habil tewas mengenaskan di tangan saudaranya sendiri. Inilah pelajaran pertama dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia selalu digoda hawa nafsu untuk berbuat keburukan. Sesuai perkembangan zaman, pembunuhan semakin beragam cara dan tingkat kesadisannya. Ini adalah kisah-kisah misteri tentang pembunuhan-pembunuhan sadis dan tentang praktek-praktek perdukunan atau spiritual. Yang pertama, pasangan suami istri menguliti 5 korban dan dagingnya dijual untuk tambol. Kasus pertama ini terjadi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tahun 2014 bulan Agustus, yang mana diikuti berbagai media. Ini sungguh perbuatan sadis dan biadab. Pasangan suami istri tega memutilasi bocah-bocah dan dagingnya dijual ke warung tua. Dalam kasus mutilasi ini ada 4 pelaku. Selain Delvi dan Sofian, ada lagi Dita 19 tahun yang tak lain istri dari Delvi. Selanjutnya Diki 16 tahun, seorang pelajar SMU kelas 2. Mereka semuanya tinggal di Desa Pinang Sebatang Timur di Kota Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. MD 19 tahun adalah aktor utama dalam kasus pembunuhan terhadap 6 bocah dan 1 orang dewasa. Jumlah korban 7 anak. Mereka yang menjadi korban pembunuhannya terlebih dahulu disodomi. Perbuatan bejat ini dibantu tersangka DP 19 tahun
S 19 tahun serta tersangka DD 19 tahun yang saat itu berstatus sebagai istri MD. Lantas bagaimana cara membunuhnya? MD menyebutkan setelah korbannya disodomi lantas mengajak dua rekan pria lainnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah puas melakukan sodomi, MD mengeluarkan goloknya yang tajam lantas leher korbannya dia gorok seperti menyembelih ayam. MD menyebutkan setelah korbannya disodomi lantas mengajak dua rekan pria lainnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah puas melakukan sodomi, akhirnya mereka juga dibunuh kembali. Setelah itu MD memotong bagian tangan, perut dan kaki. Dan biadabnya lagi, dia mengaku menyayati kulit korbannya agar dagingnya bisa dia kumpulkan, kemudian dijual. Isu yang berkembang, daging ini dijual ke sejumlah warung tua untuk dijadikan tambul. Kasus mutilasi ini terbongkar pada Agustus 2014 lalu. Otak pelakunya adalah Delvi yang dibantu istrinya Dita. Mereka membunuh 3 orang, 2 anak dan 1 pria dewasa yang memiliki keterbelakangan mental. Dia membunuh hanya untuk mengambil alat kelaminnya. Setelah membunuh 3 orang, Delvi kembali melakukan hal yang sama dengan korban 4 bocah warga kecamatan Prawangsia. Saat aksi para korban ini, Delvis meminta bantuan Supian. Delvis melakukannya itu semua karena menuntut ilmu yang diajarkan almarhum ayahandanya. Almarhum orang tuanya dikenal sebagai dukun hebat. Sebelum orang tuanya meninggal, Delvi sempat mendapat bisikan untuk mengumpulkan 9 alat kelamin dan baru 7 yang berhasil dia kumpulkan. Akhirnya setelah menjalani proses sidang yang cukup panjang, pada 12 Februari 2015 Hakim Pengadilan Negeri Siak memvonis mati 3 pelaku pembunuhan dan mutilasi 7 anak, masing-masing Delvi, Sopian dan Dita. Sedangkan Diki dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Motivasi pelaku melakukan semua ini belakangan diketahui hal ini dilakukan untuk mendalami ilmu hitam. Yang pelaku utamanya adalah Muhammad Delvi alias MD. Pria berusia 19 tahun ini belakangan ini kerap mendalami ilmu hitam yang dia pelajari dari sang guru. Ini dilakukan ternyata untuk ambisi MD menjadi seorang dukun tenar di wilayahnya. Dari pengakuan MD bahwa sang guru meminta tersangka mencari tumbal kemaluan lelaki sebanyak mungkin. Dari ajaran sesat guru supranatural yang kini masih dicari polisi, mengatakan setelah melakukan itu, MD akan memiliki ilmu klinik. Dari ajaran itu sekitar 2 tahun silam dia sudah belajar ilmu hitam. Pada Januari 2013 dia pun memulai mengamalkan ilmu pamungkas, yakni mencari mangsa. Korban pertama adalah FD. Bocah 9 tahun diculik pelaku dari rumah tersangka dengan iming-iming kepada korban dibelikan jajan. Dia pun dibunuh dengan menjerat leher korban dan mengambil kemaluan korban. Perburuan biadab pun terus berlanjut. Dia pun bergerak ke Kabupaten Bengkalis. Korban kedua adalah seorang Aceh, 40 tahun yang mempunyai keterbelakangan mental. Kemudian dibantu istrinya Dita Sari atau DS 19 tahun menghabisi nyawa korban. Aksi pertama kedua berjalan mulus membuat MD terus mencari mangsa berikutnya. Korban keempat dan kelimanya adalah MH 10 tahun dan RH 9 tahun dan MA. Semua korban dimutilasi dan kemaluannya diambil. Setelah diambil kemaluan itu disop dan ada juga yang digoreng. Kemudian ada yang diambil minyaknya, ada juga yang dimakan pelaku. Usai sukses mendapatkan tumbal 5 orang, MD bergerak ke Kabupaten Siak. Di sana MD beraksi di daerah Tualang yang merupakan kampung halaman orang tuanya. Di sana pelaku memutilasi 2 korban yakni MC 10 tahun dan lainnya. Jasad yang sudah dimutilasi kemudian diambil dagingnya. Di sini MD tidak sendiri, dia dibantu oleh 2 tersangka, S dan DK yang merupakan remaja yang dikenal pelaku. Ketiganya kemudian menguliti korbannya dan dagingnya dijual.
Motif pelaku ini ingin menganut ilmu hitam. Dia ingin menjadi seorang dukun. Dukun sesat tentunya. Selama ini pelaku yang sebelum menikah tinggal dengan orang tuanya, melihat ayahnya menjadi dukun dengan banyak harta dan kerja yang mudah. Ini karena pasien ayahnya banyak dan selalu mendatangi rumahnya. Dari sanalah dia mulai tertarik untuk mengikuti jejak sang ayah. Bak Gayung bersambut ternyata niatnya untuk menganut ilmu ayahnya disambut ayahnya. Sang ayah menilai hanya MD yang akan memarisi ilmu klinik yang dimilikinya. Namun sebelum ilmu selesai ditimba MD, ayahnya meninggal dunia pada awal tahun 2013. Kemudian dia tidak berhenti dan dia mencari dukun lain untuk dijadikan gurunya. Yang kedua, Dukun Ahmad Suraji. Dukun AS atau Dukun Ahmad Suraji atau biasa pula disebut Datuk menjadi terpidana mati setelah menghabisi nyawa 42 orang wanita. Pembunuhan berantai ini terjadi di desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada 1948 dan 1994. Atas perbuatannya pada 27 April 1997, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang menjatuhkan vonis mati terhadap Dukun AS. Yang ketiga, Dukun Asep. Ki Bagus Yusuf Maulana atau Dukun Asep merupakan terpidana mati atas kasus pembantaian berantai. Asep dikenal sebagai seorang dukun yang katanya mampu menggandakan uang, namun korban-korbannya dibunuh secara sadis. Asep melakukan pembunuhan untuk menguasai uang korbannya. Atas perbuatannya, Dukun Asep divonis mati pada 10 Maret 2008 oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dan dieksekusi mati di tahun yang sama. Yang keempat, Dukun Cabul Malang. Kasus pencabulan bermodus pengobatan dukun kembali terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Peristiwa dukun cabul berinisial E47 tahun ini terjadi di wilayah Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang. Korbannya merupakan seorang gadis 17 tahun. Pada Minggu 25 Desember 2022 bermoduskan ruqyah. Ya, salah satu modus pelaku menjalankan aksinya dengan modus ruqyah. Hal ini berdasar keterangan dari korban. Kala itu korban berniat untuk berobat kepada pelaku karena merasa sering was-was sehingga dilakukan metode ruqyah oleh pelaku kepada korban. Setelah dilakukan ruqyah, pelaku dukun cabul langsung memijati tubuh korban sebagai bentuk metode selanjutnya, hingga akhirnya saat itu juga kemaluan milik korban dipegang dan dicabuli. Pencabulan tersebut dilakukan di ruang tempat praktek dukun cabul. Bahkan korban pun tidak hanya 1-2 saja. Yang kelima adalah dukun cabul di Aceh. Seorang pria berinisial BAK 46 tahun diduga telah memperkosa wanita sebanyak 84 kali. Korban disebut sempat diancam-ancam dan sakitnya lebih parah jika menolak permintaan pelaku. Pelaku mengaku dukun yang bisa mengobati orang sakit. Dirinya juga mengaku sebagai wali Allah supaya dipercaya oleh pasiennya. Peristiwa ini berawal dari korban yang hendak berobat karena sakit kanker. Saat itu pelaku menyuruh korban membawa air mineral dan buah nanas sebagai median pengobatan supaya penyakitnya sembuh. Korban lainnya juga mengungkapkan hal yang sama, namun dirinya tidak ingin membuat laporan dan hanya menjadi saksi dalam kasus ini. Korban lainnya mengaku pernah dicabuli pelaku 4 kali di gubuk yang sama, dan korban juga diancam jika tidak mau akan dibunuh dan akan dibuat sakit untuk selamanya.
Yang keenam, Dukun Cabul berinisial TT 48 tahun, warga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, yang bertempat tinggal di Desa Sukamanah, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang ini akhirnya diamankan Polsek Rajek. Penangkapan tersangka berawal dari laporan seorang perempuan berinisial N 22 tahun yang mengaku dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual oleh dukun cabul itu. Peristiwa yang dialami N terjadi pada Senin 19 September 2022 sekitar jam 5 sore di Kampung Sumur Daun, Desa Sukamanah, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Awalnya dia datang bersama suaminya YS yang berniat mengobati adik ipar korban N yang bernama YY pada saat itu sedang sakit kepala. Setelah sampai di rumah pelaku, ini dia kemudian pelaku bertanya kepada suami pelapor dengan ucapan punya simpanan apa. Lalu dijawab oleh suami pelapor bahwa punya simpanan keris dan wafak. Kemudian pelaku mengatakan jangan sampai barang itu disimpan secara sembarangan. Selanjutnya YS selaku suami dari korban membawa minyak dan daun kelor ke rumah pelaku. Setelah itu YS disuruh tersangka masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian korban N disuruh masuk ke dalam rumah dan duduk berdekatan dengan YS. Setelah itu saksi YS disuruh menghadap berbalik. Kemudian pelaku menyuruh N tangannya memegang bunga yang ada di mangkok. Setelah itu tangan korban N disuruh dimasukkan ke dalam kemaluan N sampai keluar cairan. Selanjutnya pelaku memegang payudara N dari luar dengan alasan pengobatan. Itulah sebagian praktek supranatural yang nyeleneh dan di luar nalar. Masih banyak lagi kejadian-kejadian lainnya yang termasuk dalam kategori dukun cabul. Maka jimatres-jimatres semua, saya minta untuk waspada dan selalu berhati-hati dengan hal-hal seperti ini. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang keji dan biadab seperti ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jimatres, salam satu misteri. Au. Weleh, esok wis ngopeni sapine tek lemu-lemu, Mbah. Lah iya ta Le, iki jagane gawe umroh. Wong arep haji wae ngenteni 40 tahun. Lah mbahmu iki pengen umroh iki enake terus lewat ngendi ngono lho, Gus? Waduh, Mbah sampean ketinggalan zaman, Mbah. Yo nek pengin umroh ki nek radio Istana FM Bojonegoro kuwi lho, Mbah. Wi fasilitasé yo apik, terus pelayanane yo apik. Dibimbing sadurunge berangkat lan sak mulihe, Mbah. Lah fasilitas yo apik, yo kuwi hotele yo cedhak. Wah cocok kuwi kanggo aku kuwi. Ayo nek ngono iki sapine tak dole, terus mengko dienggo daftar nok radio Istana FM yo Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Handrianto dari Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kemarin saya berangkat umroh bersama istri melalui radio Istana. Ternyata pelayanan dan pembimbing-pembimbingnya sangat sabar. Saya merasa puas, seperti saya dimanjakan oleh pembimbing-pembimbing. Begitu juga waktu berada di Madinah dan di Mekah, ternyata hotelnya pun sangat dekat dengan masjid. Pelayanan pembimbing-pembimbingnya sangat sabar, seolah-olah kita dimanjakan, tidak ada kesulitan, sehingga pelaksanaan umroh saya menjadi lancar karena pembimbing-pembimbingnya yang sangat bertanggung jawab. Untuk itu, mari teman-teman yang mau berumroh lewat radio Istana, sangat puas, budal guyu, mulih guyu. Panjenengan kepingin tindak ibadah umroh? Sumangga boten usah bingung, langsung mawon daftar di radio Istana FM, Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Selain itu, radio Istana FM juga melayani badal umroh, badal haji, haji plus,
dan Haji Foroda. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah cerita misteri Sumpah Pocong, kiriman dari Jimatres Andi di Malang. Kembali tim Jimat menceritakan Sumpah Pocong. Sore itu, Desa Jatimulyo mendadak dihebohkan dengan pertengkaran dua orang warga. Mereka adalah Karsiman dan Sriana. Wanita paruh baya itu menuduh Karsiman telah membunuh Naryo suaminya dengan ilmu teluh. Sementara Karsiman tidak mau kalah dan menepis semua tuduhan itu. Dasar pembunuh! Berani-beraninya kau membunuh suamiku, Karsiman, kata Sriana dengan nada tinggi. Kamu jangan sembarangan menuduh ya. Aku tidak merasa membunuh suamimu, Yusri, elak Karsiman. Apa buktinya kalau aku membunuh suamimu? Sriana terdiam sejenak. Ya, memang tidak ada bukti fisik, tapi aku merasa yakin bila kamu yang telah menghilangkan nyawa suamiku dengan ilmu santet. Ah, tuduhanmu tidak berdasar, Yusri. Kamu bisa kulaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kali ini Karsiman tidak mau kalah. Pertengkaran itu akhirnya mengundang perhatian warga sekitar. Rusmini, istri Karsiman, berusaha menenangkan suaminya. Sudah, Kang. Malu dilihat orang. Biarkan, Rus. Biar semua orang tahu kalau wanita ini telah memfitnah saya. Karsiman semakin menjadi-jadi. Sementara itu Sriana juga semakin tersulut emosi. Dia menceritakan kronologi terbunuhnya sang suami. Sriana menuturkan bahwa Naryo memiliki tanah persawahan yang strategis. Karsiman yang dikenal sebagai maklar tanah ditugasi oleh seorang developer di kota untuk merayu Naryo agar menjual tanah miliknya untuk dijadikan perumahan. Naryo dengan terang-terangan menolak bujukan Karsiman. Beberapa hari setelah itu Naryo meninggal setelah mengalami muntah darah pada tengah malam. Sriana merasa curiga bahwa kematian suaminya itu tidak wajar. Apalagi malam sebelum suaminya meninggal, tidak ada tanda-tanda suaminya mengalami gejala sakit. Demi Allah, saya tidak membunuh suaminya, Sriana, teriak Karsiman kepada warga. Beberapa orang warga ikut menenangkan mereka. Baiklah Karsiman, kalau begitu ayo kita buktikan dengan sumpah pocong. Seketika suasana menjadi hening. Dalam hatinya Sriana merasa ini adalah cara terbaik untuk membuktikan siapa yang menjadi dalang pembunuhan suaminya. Saya tidak takut, ayo kita lakukan. Karsiman menyanggupi tantangan dari Sriana. Rusmiati kaget mendengar pernyataan suaminya. Kang, kamu serius mau ikut sumpah pocong? Iya, Rus. Sudahlah, kamu tenang saja. Gak bakal terjadi apa-apa kok. Tradisi semacam ini kan cuma tahayul saja, tutur Karsiman. Dia terlihat meremehkan tantangan dari Sriana. Akhirnya Karsiman dan Sriana dibawa ke sebuah masjid bersama dengan para warga.
seorang warga menghubungi Kiai Imron yang sangat dihormati di daerah itu. Tak berapa lama, Kiai Imron datang dan menyuruh Karsiman, Rusmiati dan Sriana untuk duduk saling berhadapan. Pak Karsiman dan Bu Sriana, apakah tidak sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan kekeluargaan? Tidak, Pak. Saya sudah sangat yakin bahwa pria ini telah membunuh suami saya. Kamu jangan sembarangan ya. Itu fitnah. Saya tidak membunuh suamimu. Karsiman dan Sriana kembali terlibat cekcok dan adu argumen. Masya Allah. Tenang semuanya. Kenapa kalian malah bertengkar di sini? Kiai Imron menenangkan kedua orang itu. Jika satu sama lain saling bersekukuh dengan pendapat masing-masing, semoga sumpah pocong ini bisa menjadi penyelesaian dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo segera lakukan. Saya tidak percaya dengan hal mistik macam ini. Kiai Imron menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan dari Karsiman. Sementara itu, Rusmiati terlihat sedih. Tak terasa air matanya menetes melihat tingkah suaminya. Setelah itu Kiai Imron segera mengutus takmir masjid untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk prosesi sumpah pocong. Setelah itu takmir membawa kain kafan dan Al-Quran dan segera menyelimutkan kain kafan ke tubuh Karsiman sampai membentuk pocong. Kiai Imron membawa Al-Quran dan diletakkan di atas kepala Karsiman yang terbaring dengan kain kafan. Pak Kiai menuntun Karsiman untuk mulai membaca sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat atas semua yang saya lakukan. Yang maha melihat atas semua yang saya lakukan. Maka saya Karsiman bin Paimun dengan sadar menyatakan bahwa tuduhan yang ditimpakan kepada saya adalah fitnah, dan apabila ada dusta dan kebohongan dalam sumpah saya, maka saya siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kematian.
Setelah sumpah pocong selesai, Kiai Imron segera memimpin warga untuk berdoa atas segala kekilafan yang terjadi di antara mereka. Kain kafan dibuka, dan Karsiman menjabat tangan Sriana sebagai tanda bahwa mereka sepakat dengan konsekuensi sumpah itu. Karsiman segera mengajak Rusmiati untuk pulang ke rumah mengendarai motor. Di perjalanan, Karsiman tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya terlihat tegang. Rusmiati berusaha menanyakan kondisi suaminya. Kamu nggak apa-apa, Kang? Enggak kok, tenang aja. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah. Selepas Isya, Karsiman sedang duduk santai di teras rumah sambil menikmati udara malam. Sementara Rusmiati menyajikan secangkir kopi hangat untuk suaminya. Tiba-tiba Karsiman langsung berdiri dari tempat duduk dan terlihat ketakutan. Bulu kuduk Karsiman berdiri tatkala melihat wujud bayangan yang kian lama semakin jelas membentuk sosok yang sangat dia kenal. Di depan teras rumah Karsiman melihat wujud Naryo berbalut kain kafan lusuh dengan wajah mengerikan berdarah-darah. Naryo menatap Karsiman dengan penuh amarah. "Karsiman, saatnya kau membayar sumpahmu." Ada apa, Kang? Kok ketakutan gitu? Tadi ada sosok Naryo di depan teras, Bu, ujar Karsiman sambil gemetaran. Hah? Naryo? Yang bener, Kang? Iya, Rus, itu di situ, kata Karsiman sambil menuju ke arah teras rumah. Rusmiati segera memastikan apa yang dilihat oleh suaminya. "Bener, Bu. Bener, tadi Naryo berdiri di situ tuh." Karsiman mengucek mata untuk memastikan apa yang dilihatnya. Ternyata Naryo sudah menghilang dari pandangannya. Mendingan Kakang Siman segera istirahat aja di dalam, Kakang. Kelihatan capek gitu loh. Iya, ayo kita istirahat saja. Karsiman menuruti saran istrinya. Mereka berdua bergegas menuju pembaringan dan beranjak untuk istirahat.
Tepat tengah malam mendadak Karsiman terbangun. Dia berteriak histeris melihat sesosok pocong Naryo yang berdiri memandanginya di kamar. Naryo, mau apa kamu? Karsiman, ini semua karena ulahmu. Saatnya kau bayar sumpahmu. Ampun Naryo, ampun. Tiba-tiba tubuh Karsiman kejang-kejang. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Pria itu tampak tersiksa seolah ada yang mencekiknya. Mendengar suara dari suaminya, Rusmiati terbangun dan berusaha menyadarkan Karsiman. Kang Karsiman, bangun Kang, sadar. Usaha Rusmiati. Untuk membangunkan suaminya sia-sia belaka. Karsiman masih tetap kejang dan kesakitan. Bahkan kini biji matanya sampai tak terlihat. Dari mulutnya mengalir darah. Setelah itu Karsiman mengembuskan nafas terakhirnya. Rusmiati menangis kepergian suaminya dengan cara yang tragis. Walah Kang, kenapa kau jadi begini? Kang Karsiman, jangan tinggalkan aku, Kang. Wanita itu memeluk tubuh suaminya yang terbujur kaku. Keesokan paginya warga desa dihebohkan dengan berita kematian Karsiman. Setelah prosesi penguburan, Rusmiati memeriksa lemari mendiang suaminya. Dia menemukan sebuah kotak kayu yang dibungkus oleh kain hitam. Ketika dia membuka kotak kayu tersebut, Rusmiati terkejut tatkala melihat foto Naryo yang berlumuran darah dengan sebilah keris. Ternyata Kang Karsiman telah melakukan sumpah palsu. Memang benar, ternyata Karsimanlah yang membunuh Naryo dengan menggunakan ilmu teluh. Untuk menutupi kebohongannya, dia mau melakukan sumpah pocong. Kini Karsiman telah membayar semua dosanya dan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Itulah cerita singkat tentang Sumpah Pocong, kiriman Andi Cimatres Malang. Salam Cimatres, salam misteri. Sajian Malam Jumat.